Puji Tuhan, damai sejahtera Allah bagi kita semua ya. Di hari yang khusus, di hari Minggu ini kita datang menghadirkan di waktu dan kesempatan bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi. Dan biarlah hari ini khusus bagi kita secara pribadi mendapatkan rema dari Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Efesus 5:1 dan 2 berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Silakan. Mari lebih dalam lagi bersama Tuhan, menikmati waktu bersama Bapa di surga. Ya Tuhan yang baik bagi kita, ya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang kasih setianya, rahmatnya tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa, kami mau meninggikan Engkau melalui pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Yesus.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
kami mau lebih dalam lagi bersama dalam pujian kami, menikmati hadirat waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Katakan Amin. 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 Puji Tuhan. Salam kiri kanan. Hari ini hari Tuhan, hari yang penuh bahagia. Dia Tuhan yang layak dipuji, layak ditinggikan. Haleluya. Dia Tuhan yang besar. Mari bertepuk tangan bersama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama
Silahkan duduk sama Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Keluarga di dalam satu jemaat dan juga keluarga di tempat kita masing-masing bersama. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami tidak pernah sekalipun sedetik pun dalam hidup kami meragukan kasih. Sebaliknya kami mengharapkan selalu kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami memberkati kami. Kami masuk diberkati, kami pulang mau berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah pembela kami sepanjang minggu yang kami sudah lewati. Hari ini kami ada di dalam ruangan ini untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bersama Tuhan kami tidak akan dibiarkan untuk goyah, apalagi kami gentar dengan setiap tantangan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu selalu bersama dengan Tuhan ada banyak perkara dahsyat terjadi dalam diri kami, keluarga kami, dan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi firman, urapi hamba-Mu menyampaikan firman. Kami semua pagi hari ini, tak seorang pun dilewatkan oleh firman Tuhan, namun kami akan dilawat oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan bersabda kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan. Ya. Anak-anak sekolah minggu akan berada di ruangan mereka bersama dengan guru-guru, dan biarlah Tuhan akan memberkati anak-anak kita dan memberkati firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Ya, judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya membaca dan jemaat menyimaknya. Ya, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Saya membaca firman Tuhan, demikian firman-Nya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mempercayai serta mempraktikkan dalam hidup sehari-hari, adalah orang-orang yang diberkati sepanjang masa. Haleluya. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini adalah cara hidup keluarga mula-mula. Cara hidup keluarga mula-mula. Keluarga yang mula-mula itu di Kisah Rasul. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, jemaat mula-mula menjadi teladan bagi keluarga Kristen masa kini. Memang tidak disebutkan di sini keluarga, tetapi dengan persekutuan kita bisa belajar bahwa persekutuan jemaat mula-mula itu menjadi teladan atau perlu diteladani dengan beberapa poin penting bagi kita.
Karena disinilah cikal bakal berdirinya gereja yang dimulai dengan perkumpulan orang-orang percaya dari rumah ke rumah atau dari keluarga ke keluarga. Di sini cikal bakal berdirinya kegerakan rohani dan juga berdirinya gereja-gereja rumah pada masa itu. Dari situlah berkembang gereja dari Alexandria yang pada akhirnya Asia Kecil, Eropa, Amerika, dan kemudian ke Asia, Indonesia terutama. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 ini, bahwa jemaat ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang percaya, khususnya juga bagi keluarga-keluarga Kristen, dengan tekun berdoa, bersekutu, belajar firman Tuhan, bahkan beribadah, saling membagi, saling melayani, dan memecahkan roti. Di situ bisa dilihat bahwa sambil membagikan roti, tetapi juga mereka setia memuji Allah dalam persekutuan itu. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, cara hidup kita mau belajar dari jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bisa hidup lalu kemudian mereka bertumbuh. Sesudah mereka bertumbuh, mereka berkembang menjadi diaspora. Diaspora itu tersebar, masing-masing berangkat dengan keyakinan iman yang kokoh. Mereka mulai berjalan mencari pekerjaan. Mereka membawa hidup mereka, kesaksian iman mereka, kesaksian rohani mereka. Mereka menjadi teladan, kesaksian bagi pertumbuhan, perkembangan gereja. Dan ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nilai-nilai rohani yang bisa ditiru dari jemaat mula-mula, ditiru oleh keluarga-keluarga Kristen pada masa kini. Nilai-nilai rohani, nilai-nilai bisa dilihat bagaimana teladan kehidupan jemaat mula-mula bisa diteladani, diikuti, dipraktekkan oleh keluarga-keluarga Kristen masa kini. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa ketika jemaat itu berkumpul, kita lihat bahwa nilai-nilai itu ada komunikasi yang baik di antara mereka. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini bahwa jemaat mula-mula ada kasih, ada sukacita, ada kesaksian, bahkan kesaksian mereka mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Alkitab mencatat di sini bahwa ada kira-kira 3.000. Bayangkan, dimulai oleh kegerakan satu kelompok kecil yang kemudian menjadi jumlahnya ribuan. Nanti ayat terakhir, ayat 47 dikatakan bertambah-tambah dengan tidak diceritakan lagi, karena tidak bisa mampu untuk menghitungnya lagi. Kenapa Alkitab mencatat di pasal 2 ayat 41 menjelaskan ketika mereka menerima perkataan siapa? Perkataan Petrus, yang pada saat itu mereka adalah orang-orang yang pertama kali memberitakan firman. Lalu kesaksian itu menggerakkan orang untuk bertobat. Dari pertobatan itu terjadilah dikatakan memberi diri dibaptis ribuan orang. Lalu saudara-saudara memperhatikan hari-hari melalui media sosial, ada begitu banyak orang di belahan bumi yang lain, negara-negara, di mana banyak orang yang menyerahkan diri untuk memberi diri diselamatkan, kemudian berbondong-bondong untuk dibaptis. Itu dari kalangan paling rendah sampai kalangan artis menyerahkan diri untuk dibaptis. Oleh karena apa? Mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan, baik melalui kelompok-kelompok kecil dalam keluarga mereka, banyak orang pada akhirnya menyerahkan diri untuk diselamatkan, dibaptis oleh Tuhan melalui rasul-rasul. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita bisa melihat jemaat mula-mula menjadi teladan. Lalu nilai-nilai yang bisa kita belajar dari jemaat mula-mula yang dapat dipraktekkan dalam keluarga, baik dalam pribadi kita dan juga menolong kita untuk hidup. Bagaimana memelihara nilai-nilai yang bersifat kekal itu dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang baik itu adalah keluarga-keluarga yang mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa lihat perkembangan itu?
Dulu orang tua kami di kampung, kalau bapak belum sampai, tidak bisa ada satu orang pun makan. Harus kumpul tunggu sampai bapak datang, mama sudah siapkan makanan, piring-piring. Lalu bapak datang, lalu bapak akan duduk baik-baik, diajak anak-anak untuk berdoa bersama. Lalu kemudian barulah makan. Tapi saya perhatikan di kota, orang kalau sudah lapar, dia datang lupa berdoa, makan sendiri-sendiri, ambil jalan keliling ke sana kemari. Tidak duduk tertib untuk berdoa. Bagaimana mau keluarga mau bertumbuh secara rohani? Bagaimana mau berdoa ketika pulang, apalagi kalau pulang kerja, pulang sekolah, wah kalau sudah lapar itu langsung ambil dulu, lupa berdoa. Ada yang taruh sendok di mulut dulu baru berdoa. Padahal sudah sendok dekat mulut. Bagaimana mau berdoa? Persekutuan, pertumbuhan, cara hidup yang benar, ciri khasnya. Bagaimana kita keluarga itu hidup dalam ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di kota-kota besar nilai-nilai itu sudah hilang. Tapi saya perhatikan pelayan-pelayan misi melihat di daerah-daerah masih ada keluarga-keluarga yang memelihara itu, yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Ada opa yang sudah almarhum itu, dia polisi. Itu kalau disuruh doa makan, dia masuk kamar pakai jas dulu, baru dia keluar, dia berdoa makan. Anak-anak para protes, Bapak kenapa Bapak bisa berdoa makan aja harus pakai jas? Nah, dia bilang, kamu menghadap presiden, kamu pakai pakaian biasa. Sini kita menghadap raja, bukan presiden. Menghadap dengan apa yang ada kita. Itu sederhana, kelihatan keras. Memang dia polisi sih, jadi keras dia. Tapi Bapak Saudara, saya perhatikan anak-anaknya itu selalu bertumbuh dan menjadi berkarya berhasil. Oleh karena ada rasa hormat dalam keluarga dengan Tuhan. Ini baru pendahuluan, belum isinya, baru pendahuluan ini isinya. Baru kita lihat, sudah kita lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang dapat ditelani oleh keluarga-keluarga Kristen masa kini. Kita lihat contoh. Kita melihat contoh jemaat mula-mula yang perlu ditiru dan diikuti oleh keluarga-keluarga Kristen. Contoh jemaat mula-mula yang bisa kita bisa praktekkan, kita bisa lakukan, baik secara pribadi, dalam keluarga, para akhirnya berjemaat, jemaat yang ada di sana pada waktu itu. Contoh yang pertama di situ adalah mereka bertekun. Firman Tuhan mengatakan ayat 42 dan 46, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bapak Saudara perhatikan, contoh yang pertama mereka bertekun. Kata bertekun itu adalah rajin. Mereka bertekun, kata bertekun bukan saja rajin, tapi mereka sungguh-sungguh. Sesudah mereka sungguh-sungguh, dari mana mereka bisa belajar firman Tuhan? Katakan mereka pegang firman Tuhan, yaitu bertekun, berpegang teguh. Kata bertekun juga berarti setia. Mereka bukan satu kata tekun, tidak, tapi kata ini ada dalam hati mereka. Jemaat mula-mula itu bisa diteladani, diikuti oleh keluarga-keluarga Kristen, yaitu mereka adalah orang-orang yang rajin karena belajar firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan karena mereka belajar firman Tuhan. Mereka adalah orang yang berpegang teguh. Mereka juga adalah orang-orang yang setia terhadap panggilan Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kita lihat sini, mereka bertekun dalam hal apa? Pertama kita bisa lihat di sini bahwa mereka sungguh-sungguh dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, hamba-hamba Allah. Ketika mereka firman Tuhan, hati mereka itu berkobar-kobar karena hidup mereka sudah diperbaharui. Jadi Bapak Saudara, keluarga-keluarga Kristen perlu sungguh-sungguh belajar firman untuk bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara karakter. Bapak Saudara, orang yang belajar firman Tuhan yang benar, karakter rohani akan kelihatan. Baik dalam sikap, dalam tindakan, dalam perkataan kita sehari-hari.
Itulah orang-orang yang dikatakan bertekun, yang artinya sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Contoh bisa kita lihat yang pertama itu. Bukan saja mereka sungguh-sungguh dalam pengajaran para rasul hamba-hamba Allah, tetapi yang kedua, mereka setia dalam persekutuan. Jadi bertekun berarti dalam persekutuan. Keluarga Kristen menjaga hubungan yang akrab dan sehati dengan saudara-saudara seiman. Itulah keluarga yang bertekun, setia dalam persekutuan. Kadang-kadang persekutuan itu membosankan. Kenapa membosankan? Karena isi hatinya tidak ada perubahan. Tidak ada yang namanya rohani itu diperbaharui. Hidup baru itu membuat dia untuk bergairah. Kalau seseorang yang setia dikatakan di dalam persekutuan, maka orang yang bertumbuh. Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang-orang tertentu yang membiasakan diri untuk ini biasa saja. Karena itu kita lihat di sini mereka contoh yang kita bisa lihat, mereka bertekun, yaitu sungguh-sungguh dalam pengajaran. Yang kedua, mereka setia dalam persekutuan. Itu persekutuan ini Bapak Ibu akan menolong kita untuk bertumbuh. Ketika pertama kali kami mengikuti retret, karena tadi waktu tahun 78-80 saya sudah melalui satu KKR perubahan. Lalu kami sampai di Papua, Jayapura, ada persekutuan pemuda. Gereja tidak menerima persekutuan pemuda ini. Ibadahnya mulai di bawah pohon mangga, 8 orang. Tapi karena pulang dari retret itu, hati bergairah. Bagaimana supaya pemuda ini bisa berkembang? Ketika pulang itu mulai ibadah, mau ibadah tidak diterima keluarga-keluarga. Dimulailah di bawah pohon mangga, 8 orang. Dan melalui persekutuan ini berkembang 8 orang menjadi 300 orang. Yang akhirnya dari rumah ke rumah. Dan 50% dari orang-orang yang ikut persekutuan itu hamba Tuhan, termasuk saya juga. Masuk PMDK, saya dapat masuk perguruan tinggi tanpa tes IKI 7 Panda. Tapi Tuhan panggil saya, tinggalkan, saya harus sekolah hamba Tuhan. Karena hati dirubah, memang itu panggilan. Kenapa? Karena mendengar firman, mempraktikkan firman, melaksanakan firman, mempercayai firman, maka firman itu akan merubah orang dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah merasa bahwa dia bertumbuh. Lihat tanaman. Tanaman itu ditanam dalam tanah, pelan-pelan dia keluar, lama-lama dia berbuah, lama-lama dia berdaun, lama-lama berbunga, lama-lama dia berbuah, lama-lama menghasilkan. Sama dengan kita, waktu kita lahir itu masih masih orok. Lama-lama mulai bertumbuh, lama-lama lagi mulai teriak, nyanyi bukan lagi tapi itu keras. Lalu kemudian bertumbuh lagi. Biasanya makan mulai dengan susu, lalu kemudian bubur, nasi campur sayur, campur lagi pedas, itu namanya bertumbuh. Begitulah kehidupan rohani. Orang yang setia dengan firman Tuhan, tekun dalam persekutuan, akan bertumbuh dan tidak merasa bahwa dia sedang bertumbuh, tapi Tuhan merubah dia hari ke hari. Bertekun bukan saja setia, tapi yang kedua, bertekun berarti mereka mengikuti persekutuan, perjamuan. Ada di situ dan memecahkan roti. Ada 2 tipe di situ. Perjamuan kudus dan memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi ada perjamuan kudus karena mereka tahu bahwa perjamuan itu sesuatu mengingat pengorbanan Kristus, mengingat penderitaan Kristus, mengingat bagaimana Tuhan Yesus menggantikan mereka dari hukuman yang kekal menjadi hidup yang kekal. Itu sebabnya mereka mengingat itu. Bukan saja berkumpul memecahkan roti, tapi mereka ada perjamuan kudus di sana, mengingat penderitaan Tuhan. Saya mengajar mahasiswa baru di sekolah teologi, saya mengajar. Saya bertanya begini, kenapa semua orang mati? Wah, jawabannya macam-macam. Kenapa semua orang mati? Ya, karena memang kita tidak layak. Ya, karena memang
Semua manusia tidak pantas. Ya, karena masih banyak jawaban. Jawabannya saya bilang satu. Dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, yaitu nilai Allah. Kualitas Allah dari manusia itu hilang. Makanya manusia itu pergi cari penyembahan berhala. Ada yang percaya dukun, ada yang pergi ke gunung-gunung, ada yang percaya batu-batu, pohon-pohon besar. Itu oleh karena apa? Itu dosa. Dan akibat dosa apa? Roma 6:23. Upah dosa ialah maut. Harganya maut. Maka semua orang pasti mati. Mau kecil, besar, mati. Kaya, miskin, mati. Coba lihat orang tumpuk harta, mati. Saya membaca di salah satu YouTube itu, ada orang kaya di Timur Tengah. Dia mati, itu mobilnya semua emas. Dan emas itu dia bilang, saya bawa semua taruh dalam kuburan sama-sama. Emas-emasnya masuk di dalam kuburan. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini, isinya, tapi kehilangan nyawa? Itu kata Tuhan kepada seorang kaya. Apa gunanya orang kaya raya, tetapi kehilangan nyawa? Luar biasa. Ternyata satu nyawa itu seisi dunia tidak mampu membeli satu nyawa. Tapi Yesus mampu melakukannya karena dia berkuasa. Ketika dia dikorbankan, maka ada perjamuan. Mereka ingat pendeta, minggu depan ada perjamuan kudus. Jangan lupa, minggu depan perjamuan kudus. Siapkan hati untuk datang daripada perjamuan kudus itu. Anda tidak sekedar, bukan biasa-biasa. Dan jemaat mula-mula di sini bahwa mereka mengikuti yang namanya perjamuan-perjamuan yang mengingat pengorbanan Kristus. Lalu yang keempat, Bapak Saudara, bertekun. Di sini dikatakan mereka bertekun di dalam doa, ayat 42 itu. Di sini dikatakan apa? Apa yang dikatakan? Dan dikatakan di ayat 42, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini menarik kali. Keluarga-keluarga Kristen, Bapak Saudara, bisa dilihat simpan. Lihat cara hidup jemaat. Contoh jemaat yang mula-mula adalah bagaimana mereka bertekun di dalam doa. Mereka setia di dalam doa. Mereka sungguh-sungguh di dalam doa. Dan Alkitab mereka tetap berpegang teguh bahwa hidup doa itu merupakan nafas rohani mereka. Jadi keluarga Kristen perlu berpegang teguh dalam iman. Dengan apa? Dengan rajin berdoa, rajin memuliakan Allah. Berdoa itu merupakan gaya hidup orang percaya. Doa itu seperti nafas. Siapa di sini coba tahan nafas 5 menit? Coba, saya hitung 5. Tahan, jangan bernafas 5 menit. Bisa nggak sampai? Nggak bisa 5 menit. Ntar lagi kolab. Tuh, jadi nafas itu seperti doa. Jadi orang berdoa itu seperti itu, tidak boleh putus dengan yang namanya pemberi nafas hidup itu, yaitu Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara yang kaji dalam Tuhan, kita lihat jemaat di sini. Kita belajar teladan keluarga yang berdoa adalah keluarga yang menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu ciri khas orang yang rohaninya bertumbuh. Mau sendiri, mau dalam keluarga, itu perlu berdoa. Alkitab mencatat, membaca firman Tuhan, lalu berdoa. Sebelum berdoa ada pujian. Ini hebat sekali. Jadi contoh yang bisa dilihat dari jemaat, yang bisa diteladani dalam keluarga, dalam jemaat, dalam pribadi. Kita lihat di situ, di sini ada 4 poin. Sungguh-sungguh dalam pengajaran, harus mendengar firman Tuhan yang diajar oleh hamba-hamba Allah. Memang sekarang ada hamba-hamba Allah palsu banyak sekali. Ada banyak sekali sekarang berkeliuran di media sosial, berkeliuran di sana. Tapi harus kita tahu mana yang benar. Contoh persekutuan, jangan salah. Bentuk persekutuan itu belajar firman Tuhan pelan-pelan. Bapak Saudara, penting sekali. Anak-anak muda, ada kelompok perlu belajar bersama. Tidak boleh harus itu, tapi kumpul berdoa bersama. Cukup itu saja untuk saling menguatkan. Baru yang tidak mengikuti yang namanya ibadah-ibadah yang memuliakan Tuhan. Lalu kemudian jangan lupa dengan doa. Teladan yang kedua, contoh jemaat bukan saja bertekun, tapi contoh yang kedua,
Contoh yang kedua kita belajar dari jemaat sana untuk terapkan dalam keluarga Kristen masa kini. Contoh yang kedua adalah jemaat memupuk kebersamaan. Jemaat ini memupuk kebersamaan mereka. Apa kata memupuk? Merawat. Kata lain dari memupuk itu merawat. Kata lain dari merawat apa lagi? Memupuk, merawat, apa lagi? Menjaga. Memelihara. Jadi kata di sini memupuk, merawat, memelihara itu menjaga, itu luar biasa. Jadi jemaat yang ada sekarang mengulang mereka yang begitu para ini menggegerkan pemberitaan isi dunia dan Injil. Oleh karena mereka memupuk, Alkitab mencatat mereka memupuk yang namanya kebersamaan mereka. Mereka menjaga, mereka merawat. Kebersamaan mereka itu dijaga luar biasa. Sehingga orang lain kita lihat bagaimana orang akan melihat mereka. Alkitab mencatat jemaat di sini merawat kebersamaan mereka dalam kehidupan rohani. Di sini di jemaat ini tetap bersatu, ayat 40. Jadi merawat, memupuk. Lalu kemudian di sini bisa lihat bahwa mereka setia, bersekutu, berkumpul. Mereka sepakat, tetap percaya pada firman Tuhan. Ini luar biasa, merawat, memupuk. Dan masih lagi bahwa kita lihat jemaat di sini bertumbuh secara luar biasa oleh karena mereka merawat kebersamaan mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali Bapak Saudara. Sepakat untuk tetap percaya, sepakat untuk tetap ikut Tuhan. Itu semua manfaatnya mereka merawat, memupuk kebersamaan. Itulah membuat mereka jangan ada seorang pun yang goyah meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, meskipun ada pergumulan, apapun kita tetap merawat kebersamaan kita untuk maju bersama. Dan inilah teladan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, hidup dengan Tuhan. Bisa belajar dari jemaat yang ada di masa itu. Jadi jemaat ini dikatakan mereka tetap bersatu. Artinya mereka seia sekata. Mereka berkumpul, mereka sepakat untuk tetap percaya. Itu seia sekata. Jadi mereka bersatu, Alkitab mencatat di sana. Bagaimana mereka memupuk itu, merawat itu? Mereka bersatu. Luar biasa. Lalu kemudian dikatakan mereka memupuk kebersamaan walaupun jemaat saling berbagi. Ayat 44, 45. Alkitab mencatat di sana bahwa semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lalu kemudian bukan saja bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya kebersamaan mereka merawatnya melalui persekutuan, berbagi. Keluarga-keluarga Kristen menjadi teladan dalam memperhatikan sesama dengan apa? Ayat 40. Tulus. Kata tulus itu artinya apa? Tulus. Apa adanya, nggak dibuat-buat. Apa adanya. Sudah nggak ada, dipaksa ada. Sudah ada, dipaksa tidak ada. Tapi dengan tulus, apa adanya. Ya kalau kita dalam persekutuan yang ada hanya singkong goreng, monggo kita makan. Ada pisang goreng, mari kita makan. Untuk sekarang ada kue-kue kecil, makan. Jangan merasa, wah nanti orang bagaimana merasa dedek. Nggak apa-apa. Apa adanya. Nah, itu manfaatnya persekutuan. Ada yang berusaha sampai akhirnya utang. Kita pulang dia mulai mengeluh. Wah, pikir utang tadi itu belum, karena hanya mau buat persekutuan dipaksa-paksa, pada akhirnya utangnya mikirnya banyak. Apa adanya. Air putih saja tidak apa-apa, orang sudah pasti paham. Teh manis cukup, itu yang tulus. Apa adanya dalam persekutuan Kristen itu. Keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan Tuhan itu seperti itu. Permulanya jemaat ini, pada akhirnya luar biasa. Lalu kita lihat jemaat ini bukan saja bertekun dalam saling berbagi, tetapi di sini jemaat bertekun memupuk kebersamaan dengan apa? Jemaat saling melayani. Ayat yang ke-45. Saling melayani itu namanya memupuk, merawat kebersamaan. Itu luar biasa. Jadi mereka saling melayani, saling memperhatikan. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa mereka sama-sama merasakan rasa kenyang sama-sama, rasa lapar sama-sama, rasa apa saja itu mereka sama-sama. Itu namanya
memupuk kebersamaan, merawat kebersamaan. Firman Tuhan ini luar biasa. Jemaat-jemaat Kristen bisa meniru cara-cara seperti ini. Alkitab mencatat buat kita, Bapak Saudara, jemaat yang kasih Tuhan. Jemaat bukan saja merawat dengan saling melayani, tapi jemaat selalu bersatu memuji-muji Allah. Itulah yang pada akhirnya bertumbuh secara rohani dalam keluarga, dalam jemaat. Alkitab mencatat di ayat 47 di sana dikatakan, mereka di sana sambil memuji Allah karena mereka saling memperhatikan, saling melayani, memuji Tuhan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga Kristen yang bertumbuh secara rohani, itu cirinya Bapak Saudara, bertekun, merawat. Lalu kemudian bisa lihat bagaimana mereka memupuk kebersamaan itu. Jemaat di sini bersaksi melalui kehidupan mereka. Alkitab mencatat di sana ayat 46, bagaimana hidup mereka itu. Ayat 46, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah ini kalau tiap-tiap hari di bait Allah pada masa itu memang dekat. Tapi sekarang kita bisa lihat, bertekun bukan saja di gereja tiap minggu, tetapi tiap hari di rumah. Maka ada kelompok namanya komsel, kelompok sel. Kelompok sel tujuannya saling membagi firman Tuhan. Ada yang bagikan serta mulai ada kesaksian, ada masukan, ada seri. Itu penting bertumbuh. Dan masing-masing jemaat pada waktu itu mereka menawarkan diri. Ayo dong datang ke rumah saya, kita ibadah di rumah saya. Itu sama dengan Lydia, seorang businesswoman pada masa itu, penjual kain ungu pada masa pelayanan Rasul Paulus. Sudah dia bertobat, dia mengundang hamba untuk datang ke rumah berdoa di sana bersama-sama. Itu namanya mereka menawarkan diri, jangan ditawar-tawar. Itu kalau orang merindukan yang namanya memupuk kebersamaan, itu menawarkan diri untuk doakan di rumah. Nggak usah kita lama-lama datang di sana, mungkin hanya berdoa satu lagu, lalu firman Tuhan, renung bersama saksi sih, pulang. Jangan lama-lama. Lama-lama juga orang kota itu, dia pikir besok pagi-pagi harus bangun lagi untuk pergi kerja. Jadi jam berapa? Mereka menawarkan diri. Untuk apa? Untuk mereka bertumbuh rohani. Anak-anak muda berdoa supaya apa? Cari tempat untuk berkumpul supaya bertumbuh. Teman-teman, kita kumpul di sini ya. Kita bisa share firman Tuhan, sambil kuyon, kumot di sana. Waktu kami memupuk kebersamaan waktu masih muda, itu ada di pantai. Kalau yang dari Jayapura itu di Skyland, tahu Skyland itu? Ada di bawahnya itu ada kapal perang Jepang yang dulu kalah lalu parkir di situ. Kami dari atas kapal itu lompat berenang, tapi waktu kami sebelum itu kami berdoa bersama, sharing firman Tuhan, bertumbuh luar biasa. Itu Bapak Saudara, anak-anak muda belajar firman Tuhan untuk apa? Memuji Tuhan dalam persekutuan, memupuk kebersamaan itu. Sehingga apa? Kita menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian kita lihat lagi dampak daripada jemaat mula-mula itu. Jemaat memupuk kebersamaan. Alkitab mencatat di sini mereka bersaksi melalui kehidupan mereka. Dan Alkitab mencatat di sini mereka disukai semua orang. Lihat ayat 47. Dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Luar biasa. Orang suka itu karena apa? Memupuk kebersamaan itu, merawat kebersamaan. Orang akan lihat bagaimana kita bisa bersama-sama dalam persekutuan, dalam keluarga. Orang akan lihat. Dan Alkitab mencatat lagi di sini. Di sini dikatakan bahwa keluarga Kristen akan menunjukkan cara hidup mereka yang pada akhirnya Alkitab mencatat akibatnya tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bersaksi. Cukup aja dengan kesaksian hidup mereka, memupuk kebersamaan, merawat kebersamaan, kesatuan mereka, orang akan melihat. Jadi dalam persekutuan ini kita akan merasa, kita hari ini kita tidak dapat, selesai kita. Kemana aja hari ini tidak berkati loh firman Tuhan. Itu caranya begitu. Dulu kami begitu, dulu tidak ada handphone. Tahun 80-an itu belum ada. Tetapi ketika kami bertemu, kemarin kemana? Atau
Waktu kita datang persekutuan, mampir lagi. Ini sini kemana? Itu penting. Sekarang handphone sudah full, kita sudah ada. Lihat teman kita yang ada. Kita selesai kita WA dia. Kemana hari ini tidak datang firman Tuhan luar biasa. Itu caranya. Pujiannya luar biasa. Diberkati. Rugi hari ini makanan rohani. Dan itu bertumbuh. Bagaimana bertumbuh kalau tidak memupuk kebersamaan dalam keluarga maupun dalam persekutuan berjemaah. Secara praktis menerapkan firman Tuhan dalam keluarga. Kita mau menerapkan firman itu dalam keluarga pribadi kita. Pertama, harus bersama-sama rajin baca dan belajar firman Tuhan. Keluarga yang diberkati, keluarga yang bertumbuh secara rohani dan diberkati dalam berbagai hal, baik rohani, jasmani, apapun dilakukan. Jemaat, kita bisa lihat bahwa keluarga dapat merugi firman Tuhan. Ingat Yosua ketika ditantang untuk kepada orang Israel waktu itu. Kalau kamu mau pilih menyembah yang lain-lain, saya dan keluarga, seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Itu komitmen. Jadi jemaat yang mau bertumbuh adalah mau jemaat yang habitatnya adalah suka baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan belajar Alkitab sebagai dasar makanan rohani yang bergizi bagi rohani. Bapak saudara, tidak ada seorang pun di sini yang makan makanan yang tidak bergizi. Kita semua makan akan bergizi. Itu makanan jasmani aja kita makan bergizi. Orang tua kita kasih minum harus susu yang benar yang ada gizinya. Orang tua kasih makan kita juga harus yang bergizi. Semua fisik kita makanannya harus bergizi. Rohani kita pun harus dikasih makan makanan rohani bergizi melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Maka kita akan memberikan makanan rohani yang bergizi bagi rohani kita. Akan bertumbuh, percaya. Orang yang rajin firman Tuhan, merenungkan firman, dia akan bertumbuh. Lihat orang-orang yang rajin baca firman Tuhan dan bertumbuh berbicara dengan Tuhan, doanya lancar. Suruh doa, teng. Tapi kalau orang yang berdoa jarang dengar doa, jarang bicara, dia berdoa sepotong-sepotong. Bapak terima kasih, pagi ini kami bersyukur, makan minum, amin. Bapak di surga terima kasih, Tuhan sudah pagi bangun, sudah selesai. Padahal ada banyak yang harus diungkapkan kepada Tuhan, karena dia rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Ini kelemahannya. Yang kedua, penerapan praktis ini kita lihat aja, penerapan adalah harus dengan rajin-rajin beribadah, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Itu berarti tiap minggu. Sedangkan tiap hari itu di rumah dan di pertemuan. Itu perlu ada waktu. Kita siapkan waktu untuk bersekutu. Lalu kemudian bisa lihat di sini melalui ibadah-ibadah, melalui yang namanya persekutuan pagi-pagi. Kita melalui apa namanya? Pagi-pagi roti, kue, itu bisa kumpul. Apa adanya ada, tulus. Saya senang kalau pemuda-pemudi berkata, kami bawa tembusin, tapi bagaimana ya? Sudah kita kasih duit sedikit, mereka bisa beli roti, minum kopi bersama-sama, sharing, sukacita, dan pulang. Nggak perlu lama-lama. Ada tempat-tempat kumpul anak-anak muda kan? Ada bisa berkumpul. Ada anak-anak muda, ada tempat untuk berkumpul-kumpul. Nggak bisa dicari untuk sharing aja firman Tuhan. Cukup. Mungkin di sini rumahnya orang yang rumah kecil, kita tahu rumahnya sederhana, bisa muat, cari tempat. Saya pernah menawarkan, kalau dari Barcelona pergi ke toko buku BPK di Tukutan di sana, ada makanan Manado, itu makan sepuasnya bayar cuma 60.000. Cuma 60.000, lu makan sepuas-puasnya. Nah repotnya kita bawa orang yang makannya cuma 2-3 sendok, itu rugi 60.000 dia makan 3 sendok. Bawalah orang yang makan itu 60.000 tapi sedua piring, 3 piring. Saya pernah menawarkan itu, anak-anak muda, coba praktekkan itu. Ayo kita kumpul, pergi. Apalagi kita orang Indonesia Timur. Aduh, jangan coba-coba kasih orang enak, kita lupa diri pulang. Maka tuh sih, ayo datang. Mari ke sana kita bersama-sama mempraktekkan persekutuan itu. Saya senang. Ya, yang berikut yang
Ketiga, kita harus saling menopang melalui dukungan satu dengan yang lain. Itulah keluarga, cara hidup jemaat mula-mula. Mereka saling menopang, ya, mereka saling menopang melalui dukungan satu dengan yang lain. Masing-masing sesuai kemampuan mereka saling menopang satu dengan lain. Lalu kemudian berikut teladan yang perlu pelajari jemaat ini. Jemaat ini untuk keluarga kita saling berbagi kapan dan di mana saja untuk bersama-sama dan utama saudara-saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, atau lihat apa saya muncul di otak saya. Galatia pasal 6 ayat 10 bilang apa tuh? Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi, nah ini tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bersama-sama bertumbuh karena kita tahu ini orang perlu supaya dia bertumbuh rohaninya. Ya, rajin baca Alkitab. Coba Bapak Saudara, ada bawa HP enggak? Coba buka Lukas pasal 28 ayat 1. Lukas 28 ayat 1. Bawa Alkitab coba. Lukas 28 ayat 1. Lukas 28 ayat 1 coba. Ada enggak? Nah, kenapa repot-repot buka-buka? Itu artinya apa? Belum begitu hafal firman Tuhannya. Belum rajin baca Alkitab. Kenapa buka? Karena memang tidak baca, tidak rajin baca firman Tuhan. Lukas 28 ayat 1 aja tidak ada, dibuka, dicari-cari. Tidak ada sampai bola-bola kita, tidak dapat. Percaya saya. Itu ciri kita baca firman Tuhan. Begitu caranya. Itulah caranya kita bisa tahu jemaat itu. Sederhana sekali, kita tahu jemaat rajin firman Tuhan. Begitu. Lalu kita bisa lihat lagi yang terakhir, saling menopang dalam doa. Luangkan waktu untuk saling mendoakan sesama. Saudara jemaat, ada teman-teman dia, tolong doakan. Iya, kami dukung dalam doa. 1 menit lagi dia lupa. Tapi bagus kita sebenarnya, kita yang ulang tahun itu. Selamat ulang tahun, kita doakan seperti itu, enggak doa. Kalau saya beda. Orang bilang minta doain, saya langsung, mari kita doa lewat handphone. Kamu butuh doa apa? Tolong doakan ya, saya lagi begini. Oh iya, taruh HP, dia bisa berdoa nggak? Bisa berdoa. Nggak pakai tulis-tulis ya, nanti kita dukung dalam doa. Dia lupa, dia baca Facebook sana sini, dia lupa itu Instagram, dia sudah lupa doa itu. Orang titip doa, dia bilang, yuk kita doa nanti. Udah. Tapi kalau orang yang kita tolong doakan saya. Iya, mari kita berdoa. Kamu sungguh-sungguh mau berdoa? Iya, sungguh mati saya mau berdoa sekarang. Itu namanya kita saling mendukung dalam doa. Karena itu pagi hari ini, siang, saudara, kita lihat sini jemaat itu menjadi teladan untuk keluarga kita. Supaya kita saling doakan. Kita doakan. Jangan tunda-tunda. Ayat yang berikut kita lihat ayat 47, ini menyenangkan sekali. Puncaknya sih, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kuncinya jemaat yang bertobat bersaksi, mengajak orang. Kita tahu orang ini jarang-jarang datang gereja, orang yang jarang-jarang berdoa. Ajak dia, ayo mau diberkati ke gereja. Ayo mau diberkati ikut persekutuan. Mau diberkati baca firman Tuhan. Mau berkati, mari kita doa bersama-sama. Itu namanya teladan jemaat muda-muda yang para ini diterapkan dalam keluarga pribadi kita. Amin. Mari kita ambil komitmen. Saya mau tiru cara jemaat mula-mula, baik pribadi, jemaat maupun keluarga. Ayo kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Masing-masing kita ambil komitmen sendiri dalam hati. Baik, firman Tuhan kita dengar, kita diberkati. Bapak terima kasih untuk firman. Sesungguhnya jemaat-jemaat mula-mula
menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok Kristen yang hidup takut akan Tuhan, yang diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman, dan firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dan mereka Bapak Frans yang akan memimpin kita masuk dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mendengarkan firman lalu menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman yang menguatkan kita bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula, menjaga, memelihara persekutuan mereka. Amin, puji Tuhan. Kita memberikan persembahan. Ada ayat firman Tuhan Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini nasihat persembahan. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati hari ini, menikmati persekutuan dan menikmati firman-Mu. Bahkan saatnya kami menikmati di mana kami memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap anak Tuhan dan pekerjaan Tuhan melalui persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami memberi. Amin. bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang-orang Kristen dari abad ke abad. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, mengakui iman kami kepadamu, bahwa itulah komitmen kami
melalui pengakuan iman kami bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Berdoa untuk semua tim yang melayani hari ini, diberkati oleh Tuhan secara pribadi, keluarga, pelayanan diberkati oleh Tuhan, baik secara rohani, diberkati secara jasmani. Apapun yang dikerjakan diberkati dan berhasil memuliakan Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu, keluarga pribadi diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap keluarga dilawat melalui firman Tuhan. Kami berdoa setiap pribadi dilawat oleh firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami, baik bagi di SD, SMP, SMA dan perkuliahan, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati secara khusus, diberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat yang berasal dari surga buat anak-anak kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang tidak hadir bersama dengan kami. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dalam kondisi lemah, Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang bergumul, mari Tuhan Engkau menolong, berikan jalan keluar, bahwa mereka bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi akan dapat teratasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap jemaat pagi ini yang datang dalam doa pribadi di dalam rumah Tuhan, dalam ibadah ini. Tuhan sambut mereka, dengar doa mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami ada di gereja ini. Biarlah jemaat gereja Sahabat Indonesia Alpha Omega diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan sinode. Kami serahkan sinode Gereja Sahabat Indonesia diberkati. Kami berdoa untuk rapat tahun yang lebih bulan Oktober mendatang, Tuhan memberkati, sehingga panitia yang mempersiapkan acara yang lebih tahun ini di bulan Oktober, Tuhan memberkati. Nah, kami berdoa untuk para pembicara. Kami berdoa Tuhan siapkan mereka untuk materi-materi, siapkan bagi hamba-hamba Tuhan, diperlengkapi bersama-sama melayani Tuhan di Sinode Gereja Sahabat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa, bersyukur hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Kami berdoa kiranya bangsa ini dalam lawatan Allah, banyak jiwa diselamatkan melalui gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan yang beribadah hari ini. Tuhan terima kasih. Indonesia berada dalam kontrol Tuhan, keamanan, ekonomi, hukum, keadilan. Kami berdoa Tuhan tolong. Pemerintah yang ada, kami berdoa untuk presiden, biarlah bersama dengan jajarannya, Tuhan tolong, sehingga mereka yang salah mengambil langkah keputusan, Tuhan luruskan semua keputusan untuk keadilan bangsa kami, rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, mereka yang memimpin dengan hati yang tidak lurus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan balikkan hati mereka untuk melayani masyarakat menuju adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami boleh hidup di Indonesia. Tuhan memberkati kami. Kami menaikkan syafaat kami, sempurna Tuhan sempurnakan, yang kurang sempurnakan Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menaikkan satu pujian.
Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah sekarang dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan. Praktekkanlah firman itu dalam hidup sehari-hari sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Karena itu, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menuntut.